Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ado Pangestu dengan NIM 203108 dengan mata kuliah kewirausahaan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai strategi-strategi kewirausahaan. Yang pertama itu kita lihat adalah soal pengelolaan usaha, mulai dari perencanaan yang tertulis yang harus kita pahami. Yang kedua itu peluang-peluang yang memungkinkan untuk kita raih di market-market yang akan kita jadikan suatu kekuasaan untuk masuk dalam bagian-bagian dalam olahan rencana usaha. Yang ketiga itu laksanakan fungsi dari perencanaan tersebut. Dan yang terakhir yang harus ada dalam perencanaan itu adalah untuk mendapatkan cara atau strategi menggunakan dana dan cara pembayaran kembalian dari pinjaman. Ketika membangun suatu usaha, jika merasa tidak punya modal, karena modal itu memang diperlukan, tapi tidak harus dari biaya sendiri. Secara market itu memang sangat potensial, jadi enggak ada problem tanpa masalah ketika tidak punya modal. Yang penting bagaimana menuangkan rencana dan pengelolaan usaha tersebut dengan tepat dan benar dan punya market bisnis yang jelas. Sebegitu hebatnya pentingnya arti modal dan dalam memulai sebuah usaha. Pengelolaan keuangan pada prinsipnya adalah bisa memanfaatkan dan menggunakan dana-dana yang dapat mengendalikan sumber dana yang diperoleh mulai dari awal sampai akhir nilai bisnis dari keuntungannya. Terlihat itu namanya adalah pengelolaan keuangan. Jadi selanjutnya itu ada 3 aspek yang harus dipahami dalam konsep manajemen keuangan dalam mengelola keuangan. Yang pertama itu sumber dana atau keuangan lembaga atau keuangan yang dijadikan sebagai modal dalam operasional usaha yang akan kita buat yang disebut sebagai dana internal atau dana intern. Yang kedua itu adalah cadangan dan laba yang barangkali itu sifatnya ditahan, jadi jangan mentang-mentang memiliki laba atau cadangan di awal itu sudah digunakan. Nama juga menjadi berarti untuk kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan dana itu dimanfaatkan sehingga tidak kolaps dengan dana, termasuk dana-dana. Jadi laba jangan hanya digunakan dalam bulan-bulan pertama atau tahun-tahun pertama, itu dianggap memanglah terkesan menyenangkan untuk dimanfaatkan. Jadi ketika benar-benar sudah stabil, ada 3 aspek dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama itulah sumber-sumber dana atau keuangan di perusahaan organisasi ataupun perusahaan perseorangan ketika memang usaha yang ingin dibangun itu adalah usaha sendiri. Yang kedua itu aspek apa yang mengelola keuangan harus dipertimbangkan, yang harus dipelajari sejak dini. Bicara soal pemasaran, yang menjadi tujuan utama yaitu adalah konsumen, kemudian mendistribusikan barang dan jasa atau place, dan yang terakhir itu promotion. Jadi terkait dengan pemasaran minimal 5 harus jadi pertimbangan, atau minimalnya adalah 3. Itu yang pertama itu kebutuhan atau keinginan konsumen, yang kedua itu produknya, kejelasan produknya sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan yang ketiga itu sesuai dengan area market dari konsumen yang kita kejar. Selanjutnya itu strategi pemasaran. Ini apa yang Anda gunakan atau strategi mana yang sekali tesnya cocok untuk dimanfaatkan. Ya, yang pertama mungkin mulai dari perencanaan pemasaran, dan yang kedua itu mix marketing atau mencampurkan suatu perencanaan marketing yang satu dengan yang lainnya. Pola marketing itu pemasaran atau usaha baru mulai dari mencari peluang pasar, tempat yang tepat, banyaknya barang yang dibutuhkan, termasuk penentu target, apa yang hendak kita capai dan inginkan oleh para konsumen. Untuk memulai usaha memanglah butuh energi yang banyak atau pemikiran tenaga, bahkan biaya yang tidak sedikit. Karena itu akan berbayar lunas, nanti malah akan memberikan keuntungan yang berlipat ganda. Bahkan Anda bisa menjadi bos dan menghidupi banyak orang. Jadi kalau ingin sesuatu yang besar pasti butuh energi juga yang besar. Mustahil energi sedikit akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Atau jadi kadang-kadang kita hanya sekedar
bisa bermimpi tanpa usaha juga mustahil, kan? Nah, maka dalam pembangunan sebuah bisnis perlu usaha yang kuat, pikiran yang pengalaman, atau yang besar, atau mau mencoba jatuh kemudian bangun lagi, atau terus mencoba dan terus mencoba, dan kemudian berkomunikasi dengan banyak orang untuk merawat pengalaman dari energi positif yang kita dapat dari mereka, yaitu sudah ada dari sekarang, nggak bisa nanti saja, maka ya nanti akan tidak menjadikan suatu yang kita usahakan itu menjadikan sia-sia. Dan jadi bicara soal strategi pemasaran diawali dengan perencanaan, yaitu apa yang harus ada dalam perencanaan tersebut, mulai dari kebutuhan penentuan, kebutuhan keinginan. Jawabannya adalah melakukan riset pasar, apa kebutuhan yang masyarakat inginkan sekarang, apa yang keinginan anak muda sekarang. Kalau mau mungkin target adalah anak muda ya, apa yang diinginkan anak muda sekarang. Contohnya untuk hari ini mungkin muncul sekali bertentangan, mungkin yang kebanyakan sekarang ya kafe-kafe atau makanan-makanan yang mungkin sudah dimodernisasi ya mungkin. Terus desainer interior yang mungkin kafe-kafenya itu memiliki interior yang berbagai macam ya, karena mereka eh, mungkin membutuhkan tempat yang nyaman atau duduk yang bersama mereka, mungkin bisa menjadikan keuntungan bagi kita semua atau bagi yang orang yang ingin melakukan usaha tersebut. Nah, jadi mungkin dapat hanya sedikit yang dapat saya sampaikan, kesalahan janggal mungkin dimaklumin. Baiklah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.